Salam sejahtera. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai Archaeobacteria dan juga Eubacteria. Video kali ini pembahasannya mengenai bakteri. Kalau pada pembagian kingdom biasanya ini masuk dalam Monera. Tapi sekarang setelah hasil penelitian dia sudah masuk dalam kingdom Archaeobacteria dan juga Eubacteria. Tapi sama pembahasannya mengenai bakteri. Tujuan pembelajarannya dapat kamu baca di sini, bagaimana kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Kemudian kita bisa membedakan yang mana Archaeobacteria, yang mana bakteria Eubacteria. Dan kita juga akan tahu mana contohnya Archaeobacteria dan juga mana contohnya Eubacteria. Dan yang pastinya kita bisa tahu apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, perbedaan antara Archaeobacteria dan Eubacteria terletak pada yang pertama, nukleusnya. Jadi kalau si Archaea ini dia prokariota, artinya belum mempunyai membran inti. Sedangkan pada Eubacteria dia juga prokariota, belum mempunyai membran inti. Lalu yang sudah mempunyai membran inti siapa? Ya, itu kingdom yang lain ya. Yang kedua, dinding selnya. Bakteri sering dikenal dengan ciri khasnya yaitu punya dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Tapi pada Archaeobacteria nggak ada, dia nggak punya. Kemudian lipid membrannya, beberapa hidrokarbon bercabang. Kalau pada Eubacteria dia tidak bercabang. RNA polimerase ada beberapa jenis untuk Archaeobacteria dan juga ada satu jenis pada Eubacteria. Nah, ini bagian gen yang bukan pengkodean ya, intron. Kalau di Archaea dia ada beberapa, kalau Eubacteria dia nggak punya. Dan yang terakhir, respon terhadap antibiotik, streptomycin dan chloramphenicol. Kalau Archaeobacteria dia pertumbuhannya tidak terhambat, tapi kalau Eubacteria dia pertumbuhannya jadi terhambat. Nah, ini gambarnya kita bisa perhatikan. Ini contoh-contoh dari Archaea dan Eubacteria. Kita ingetin ya bahwa ini adalah makhluk hidup yang nggak bisa kita lihat dengan mata langsung, tapi sifatnya mikroskopik, artinya harus kita menggunakan alat yaitu mikroskop. Wah, lihat deh gambarnya, bagus-bagus ya. Yang pertama kita bahas Archaeobacteria atau Archaea. Ini disebut dengan bakteri purba ya, bakteri ekstrim. Dia reproduksinya bisa dengan pembelahan biner, bisa pembelahan berganda, bisa ada tunas, bisa fragmentasi. Kalau pembelahan biner maksudnya adalah ketika dia dari 1, dia akan jadi 2, 2 dia akan jadi 4, 4 dia jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Tapi kalau berganda ya udah double aja pertumbuhannya. Nah, kalau tunas berarti tubuhnya si Archaea ini membentuk tunas, nanti tunasnya itu bisa jadi individu yang baru. Sementara kalau fragmentasi adalah pemotongan. Jadi misalkan satu tubuhnya Archaea ini terpotong, nah potongannya itu bisa jadi individu yang baru. Kalau kita lihat tempat hidupnya, coba lihat deh. Archaeobacteria ini hidup pada tempat yang ekstrim. Ekstrim apa sih? Ya, misalkan sumber air panas, misalkan lagi telaga garam. Jadi kalau kita berpikir nggak ada bakteri di tempat air panas, itu sangat salah ya, karena ada dari kelompok Archaeobacteria yang bisa tinggal di sana. Yang pertama metanogen. Cirinya ya pasti dia membentuk gas metana. Kemudian sifatnya anaerobik dan kemosintetik. Anaerobik maksudnya adalah dia anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Kemosintetik berarti dia melaksanakan sintesisnya dengan bantuan zat kimia. Dia bisa memperoleh makanannya dengan cara membusukkan sisa tumbuhan mati. Hidupnya baik pada suhu 98 derajat Celcius, panas ya berarti. Mati pada suhu 84. Nah, ini contohnya. Lacnospira multipara, Ruminococcus albus, Suchomonas amylolytica. Berarti dia kalau lihat dari gambarnya sih hidupnya di rawa atau di rumput. Ingat ya, ini contoh gambar ya, jadi kita nggak bisa lihat langsung.
Yang kedua adalah halofil ekstrim atau kenalnya halofilik. Ini contohnya Halobacterium, nama spesiesnya. Hidupnya di lingkungan yang berkadar garam tinggi, contohnya ada di laut mati. Sifatnya heterotrof, berarti nggak bisa bikin makanan sendiri ya. Energinya dapat dari mana dong? Dari respirasi aerobik, berarti butuh oksigen, dan berfotosintesis. Lucu ya, padahal heterotrof tapi dia berfotosintesis dapat energinya. Nah, kemudian koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih berwarna merah ungu. Jadi kalau kita lihat ada yang di daerah laut mati nih ya, buih warna merah ungu tuh ternyata ada koloni dari kelompok halofilik ini. Kita ngeliatnya cuma warna doang, ternyata dia makhluk hidup. Yang ketiga adalah termofil ekstrim. Termo, namanya juga termo, berarti panas ya. Nah, suhunya adalah hidup pada 45 sampai 110 derajat Celcius. pH-nya 1 sampai 2. Kalau pH 1 sampai 2 asam ya, berarti kan di bawah 7. Nah, ini hidupnya di suhu tinggi bersifatnya asam. Wah, contohnya adalah sulfolubus nih gambarnya tuh. Dia hidup di mata air sulfur. Nah, di sulfur aja ternyata ada tuh dari kelompok termofil ekstrim. Nah, apa sih peranan Archaeabacteria bagi kehidupan kita? Meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci pada suhu dan pH tinggi. Mengubah pati jagung menjadi dextrin, ini sejenis karbohidrat, dan mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Bayangin ya, minyak tumpah pada satu perairan. Gimana cara bersihnya? Nah, ini bisa diatasi dengan salah satunya dengan Archaeabacteria. Yang kedua adalah kelompok dari Eubacteria atau bakteri sejati. Ini nih yang kita kenal dengan bakteri. Orang biasanya tuh nggak bisa ngebedain antara virus sama bakteri. Padahal beda banget ya kan. Ya lebih kecil virus, dan virus itu bukan makhluk hidup. Kalau bakteri beneran dia ini makhluk hidup. Ya, cirinya apa sih? Dinding selnya tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Nih ya, ciri khususnya ada peptidoglikannya. Dia bisa menghasilkan lendir ke permukaan dinding selnya. Jadi pinggir-pinggirnya tuh tubuhnya tuh bisa ada lendir-lendir gitu, ada sekresi lendir. Kemudian membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Jadi tubuhnya aja ada lipid sama proteinnya. Sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma dan membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Jadi dia kalau misalkan situasi yang gak sesuai sama tubuhnya, dia akan membentuk endospora. Untuk ngapain? Untuk melindungi dirinya. Kemudian ada yang bergerak dengan flagel, ada yang enggak. Nih yang panjang ini nih, flagela. Ada yang punya flagel, alat gerak, ada yang enggak punya. Nah, kita lihat nih strukturnya. Ini yang bulu-bulu kecil namanya pili. Kapsul itu kayak yang melindungi gitu. Kemudian membran plasma, ini ada lapisan peptidoglikan dan ada membran luar, ini dinding selnya. Ada ribosom. Ribosom tuh fungsinya untuk ribosom sintesis protein ya. Ada DNA, kemudian ada plasmid. Nah, ini flagel yang panjang yang tadi saya bilang. Reproduksi bakteri gimana sih? Dia dengan cara pembelahan biner. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan nih. Ini kan ada satu nih bakterinya. Dia akan membelah. Diawali dari bagian dalamnya dulu, DNA-nya dulu dia membelah. Bagi dua, akhirnya satu jadi dua jadi 4 dan seterusnya. Nah, ini ukuran dan bentuk bakteri. Jadi bentuk-bentuknya tuh kayak yang pertama basil atau batang. Contohnya tuh bakteri Escherichia coli. Ada monobasil kalau dia cuma 1, ada diplobasil kalau 2, ada streptobasil kalau 4. Contohnya adalah pada selain Escherichia coli, ada juga pada Azotobacter sp. Nah, ini kalau bentuknya dia bulat atau kokus. Ada monokokus berarti 1 bulatan. Diplococcus 2, Staphylococcus, Sarkina, Tetracoccus, Streptococcus. Nah, contohnya pada apa nih? Pada Streptococcus pneumoniae atau pada Sarkina sp. Yang ketiga bentuknya spiral atau spirilium nih, bentuknya spiral gini atau vibrio seperti tanda koma atau juga spiroseta. Contohnya apa? Contohnya pada Treponema pallidum dan juga pada Vibrio cholerae.
Nah, ini jenis-jenis bakteri. Nah, ternyata bakteri itu ada juga bakteri gram negatif, ada juga bakteri gram positif. Nah, ini contoh-contohnya aja sama gambarnya ya. Kalau dari gram negatif ada namanya Chlamydia trachomatis, ada juga Salmonella sp. Ada juga kalau pada bakteri gram positif ada Mycobacterium tuberculosis dan juga Clostridium botulinum. Nah ini bakteri berdasarkan letak flagel. Tadi kan flagel itu alat gerak ya. Nah kalau dia flagelnya cuma satu disebut dengan monotrik, tuh ada di ujung doang tuh satu. Tapi kalau ada beberapa flagel pada satu bagian namanya lophotric. Nah kalau flagel pada dua ujung badannya, tubuhnya disebut amphitric. Dan kalau di seluruh tubuhnya terdapat flagel namanya peritrik. Nah, berdasarkan cara hidupnya, bakteri dibedakan atas yang pertama heterotrof. Heterotrof ya pasti dia nggak punya klorofil ya kan. Jadi dia bergantung pada bahan organik di sekitarnya untuk makanannya. Dia nggak bisa buat makanan sendiri. Bakteri parasit contohnya Borrelia burgdorferi. Nah, ada juga bakteri patogen. Kalau parasit kan berarti nempel sama yang lain ya, makhluk hidup yang lain. Nah, kalau patogen ini bakteri yang menyebabkan penyakit. Mycobacterium leprae. Nah, kalau dari belakangnya ketahuan tuh, berarti menyebabkan penyakit apa ya? Lepra, betul. Nah, atau ada juga bakteri sapropit, berarti dia bakteri yang menguraikan bangkai yang sudah mati, pengurai ya, yaitu Desulfovibrio desulfuricans. Ya, namanya keren-keren ya. Yang kedua adalah bakteri autotrof. Ini bisa membuat makan sendiri dengan cara mengubah anorganik menjadi bahan organik, yaitu dengan proses fotosintesis biasanya ya. Yaitu contohnya adalah dari kelompok Cyanobacteria sp atau juga Nitrosococcus. Kalau Nitrosococcus dia merupakan bakteri chemoautotrof, berarti dia menggunakan zat kimia untuk membuat makanan sendiri. Kalau fotoautotrof itu menggunakan cahaya matahari atau disebut dengan prosesnya fotosintesis. Apa sih manfaat bakteri? Nah, kita lihat deh. Pada Acetobacter dia bikin cuka makanan ya, cuka makan. Kan biasa tuh kalau kamu makan pakai cuka. Nah, ini nih. Ada juga Clostridium acetobutylicum, aseton. Tahu ya aseton ya kalau pakai kutek ya. Aseton. Nah, kemudian Bacillus brevis. Kemudian ada Lactobacillus casei, keju. Ada juga Nitrosomonas ya. Kemudian, bakteri penyebab penyakit. Ternyata ada bakteri juga yang bisa menyebabkan penyakit. TBC contohnya. Ini ada bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada juga penyakitnya, penyakit patek atau Frambusia. Ini penyebabnya adalah Treponema pertenue. Dan ada juga penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Yang ketiga adalah alga hijau biru atau Cyanobacteria. Cyanobacteria termasuk dalam kelompok Eubacteria. Ya, tadi kan kita bahas ya yang pertama ya Archaeobacteria dan juga Eubacteria. Nah, Cyanobacteria ini masih masuk dalam bakteri sejati atau Eubacteria. Nah, dia hidup di perairan dengan pH netral 4 sampai 5. Ya, agak asam dikit lah ya, kan netralnya 7. Mengandung klorofil sehingga berwarna hijau ke biru-biruan. Nah, ada juga yang berwarna merah menyebabkan blooming di laut tuh. Jadi kalau berwarna gitu perairan, berarti sebenarnya ada makhluk hidup di sana, yaitu dari kelompok bakteri. Terus berperan sebagai tumbuhan perintis, artinya belum ada makhluk hidup apapun, yang ada baru dia pertama, berarti dia adalah perintis. Nah, ciri dan struktur Cyanobacteria yang pertama adalah inti tidak diselubungi oleh membran. Inti sel terletak di antara plasmalema dan selubung lendir. Dia berkoloni dengan membentuk filamen dan juga bentuknya bisa uniseluler, ada yang sendiri, ada yang koloni bareng-bareng atau filamen lembaran-lembaran. Dan dia juga dapat bergerak dengan gerakan meluncur. Ini kelompok ini nggak punya flagel, nggak punya alat gerak. Nih kita lihat deh, macam-macam ya. Ini adalah bentuk tubuh dari Cyanobacteria. Nah, reproduksinya gimana? Reproduksinya bisa juga pembelahan, contohnya Gloecapsa
Bisa juga pemotongan, fragmentasi. Contohnya adalah Plectonema boreanum. Atau juga membentuk spora kali ya, free endosporae. Nah ya kan, membentuk spora. Nah peranannya apa sih dalam kehidupan kita? Nah ini pada pembuatan bahan makanan yaitu nata de coco. Ada juga spirulina untuk pembuatan suplemen makanan. Dan juga ada fiksasi nitrogen untuk menambah kesuburan tanah, yaitu biasanya perannya cyanobacteria pada nitrogen bebas. Jadi kan nitrogen bebas yang ada di atmosfer itu harus ditangkap dulu, yaitu dengan bantuan bakteri ini. Demikian pembahasan kita, materi kita untuk Kingdom Archaeabacteria dan Eubacteria, serta di dalamnya ada Cyanobacteriae. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, kalau nggak ngerti diulang-ulang, dan kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan. Terima kasih, salam sejahtera dan sehat selalu.